Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to NDJR Al-Habsyi Channel. Kita akan belajar fisika bersama Kak Nina. Oke guys, materi kita hari ini adalah usaha. Apa sih sebenarnya usaha itu? Jadi, usaha berbeda artinya dalam fisika dan dalam keseharian. Usaha dalam fisika itu apa? Kemampuan seseorang untuk memindahkan sebuah benda sehingga benda tersebut berpindah tempat atau berubah posisinya. Harus pindah ya tempatnya sehingga disebut usaha. Bagaimana persamaannya? W dilambangkan untuk usaha yang artinya kalau dalam bahasa Inggris itu work equals to W itu sama dengan sigma F dikali delta X. Apa itu F? F itu adalah gaya. Sigma itu apa? Sigma itu artinya jumlah. Berarti jumlah gayanya dikali dengan delta X. Delta X itu adalah perubahan posisi. Satuannya meter. Usaha satuannya apa? Joule. Oke, kalian lihat di sana ada benda ya. Bendanya diletakkan di sebuah permukaan datar, horizontal. Kemudian ada orang. Orang itu nih ceritanya mau dorong benda itu. Dia dorong, tapi bendanya nggak gerak. Gayanya ke arah kanan. Akan tetapi benda tidak bergerak. Why? Kenapa ya bisa begitu? Karena gaya yang diberikan sangatlah kecil, sehingga tidak mampu menggerakkan benda. Ada banyak pengaruhnya. Gaya geseknya terutama, gaya gesek benda itu lebih besar dibandingkan gaya dorongnya. Sehingga tidak ada usaha yang diberikan oleh orang tersebut sekuat apapun ia mendorong. Sama seperti kita dorong tembok ya, kalau temboknya nggak gerak di dalam fisika usahanya sama dengan 0. Why? Jadi kita balik lagi ke definisi usaha. Usaha dalam fisika itu artinya kemampuan untuk memindahkan sebuah benda, berarti bendanya harus pindah. Kenapa nilainya 0 kalau bendanya nggak pindah? Karena tidak ada perubahan posisi. Seperti rumus berikut ya. Jadi F dikali 0 sama dengan 0 Joule. Oke, sekarang ada skema yang lain ketika bendanya bergerak nih. Ada orang dorong benda dari posisi 1 ke posisi 2. Jelas bendanya berpindah, sehingga orang itu melakukan usaha. Ketika benda berpindah posisi akibat dari gaya dorong yang diberikan, so this is called work, atau dalam bahasa Indonesianya, usaha. Berapa besarnya? Sama dengan sigma F dikali delta X. Misal ya, besar gaya dorongnya 2 Newton. Sama orang yang tadi digambar itu ya, 2 Newton gaya dorong ke kanan. Benda berpindah kemudian sejauh 2 meter setelah didorong. Kira-kira berapa sih usaha yang dilakukan orang itu? Work equals to force time displacement. Jadi W sama dengan F dikali delta X. Kita sedikit belajar bahasa Inggris ya. Jadi W itu work, F itu force, delta X itu displacement. F-nya berapa? Force-nya 2 Newton, delta X-nya 2 meter. 2 kali 2 jadi 4. Satuannya 4 Joule. Oke. Oke, next. Seperti yang kita ketahui, gaya itu memiliki arah. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap besar usahanya. Contoh ya, ini ada benda lagi, kemudian ada orangnya lebih gede dari yang tadi. Nah, si orang ini karena dia gede, jadi dia mendorong benda itu, arah gayanya itu diagonal dari atas ke bawah. Berarti kita sebutnya diagonal ke bawah ya, gayanya, arah gayanya. Nah, sehingga arah gaya yang diagonal ke bawah ini membentuk sudut terhadap bidang datar atau sumbu X sebesar theta. Oleh karena itu, besar usahanya berbeda lagi karena arahnya udah beda. Besar usaha yang diberikan adalah W sama dengan rumusnya tetap F kali delta X sama dengan F dikali cos theta dikali delta X. Nah, kok tiba-tiba muncul cos theta sih? Why? What happened? Mari kita simak. Oke, sekarang kita gambarkan ya.
Jadi, Kak Nina punya bidang koordinat kartesius, ada sumbu Y, ada sumbu X. Minus itu artinya dia berada di sumbu X negatif. Tadi arah gayanya kemana? Diagonal ke bawah ya. Nah, ini dia, ini F-nya. Kemudian ada sudutnya. Sudut itu dibentuk dari vektor F dan sumbu X negatif. Karena F itu adalah vektor, jelas dia pasti punya komponen vektor. Komponen vektornya yang pertama ada Fy, kemudian yang kedua ada Fx. Setiap komponen vektor pasti punya nilai. Fy itu bernilai sama dengan F kali sin theta, Fx itu bernilai sama dengan F dikali cos theta. Gaya yang mana yang mempengaruhi usaha? Gaya yang sejajar dengan permukaan bidang sentuh benda. Karena tadi permukaan bidangnya horizontal, berarti Fx apa Fy? Fx ya, karena dia yang horizontal. Kalau Fy apa? Vertikal. Sehingga yang berlaku adalah Fx. Maka rumusnya menjadi W sama dengan Fx kali delta X sama dengan F kali cos theta dikali delta X. Oke? Bagaimana jika posisi sudutnya berbeda? Misal ya, ada benda. Ini benda yang sama. Terus ini ada orangnya lebih gede dari yang tadi. Atau enggak ya, sama aja deh. Kemudian dia mendorong benda itu. Dia sama arah gayanya, oke? Gayanya diagonal ke bawah. Cuma yang kalian ketahui adalah sudutnya yang dibentuk oleh gaya itu terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu vertikal atau yang sama dengan garis normalnya. Bagaimana dia? Sistemnya kita gambarkan pada koordinat kartesius. Ada sumbu Y, ada sumbu X negatif. Gayanya kemana tadi? Diagonal ke bawah. Karena ini vektor, berarti F itu punya komponen vektor. Ada Fy, ada Fx. Oke. Tetanya diletakkan di antara garis diagonal ke bawah F, vektor F, dan vektor Fy. Jadi, rumusnya berbeda lagi. Fx itu sama dengan F dikali sin theta, Fy sama dengan F dikali cos theta. Persamaan ini diambil dari konsep trigonometri untuk segitiga siku-siku. Jadi, kalau sudutnya itu jauh dari sumbu X, berarti dia dikali dengan sin. Kalau dia dekat seperti yang tadi, dikali dengan cos. Bagaimana dengan rumus usahanya? Berbeda lagi. W sama dengan Fx dikali delta X sama dengan F dikali sin theta dikali delta X. Hati-hati ya, yang dipakai tetap Fx untuk kasus yang ini. Karena Fx lah yang sejajar dengan bidang sentuh benda. Oke? Oke, sekarang kita masuk ke contoh ya. Perhatikan gambar berikut. Jadi, Kak Nina kasih kalian gambar. Gambar ini ada dua orang, warnanya putih. Itu bukan kulitnya ya. Jadi, dia mendorong kotak putih ke kanan. Nah, bagaimana skema sistemnya? Seperti ini ya, jadi kotak putih itu didorong ke kanan. Dari kiri didorong sebesar 60 Newton. Dari kanan ditarik sebesar 60 Newton, tetapi membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang sentuhnya. Hitunglah total usaha yang dilakukan kedua orang tersebut agar benda dapat berpindah sejauh 10 meter. Ada dong usahanya ya, karena bendanya berpindah. Oke, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Bagaimana penyelesaiannya? Pertama, harus kita identifikasi apa saja yang diketahui. Ada F1 60 Newton ke kanan ya, positif. Ada F2 60 Newton. Kenapa positif? Karena dia ditarik ke kanan. Kemudian ada F2X sama dengan 60 dikali cos 60. Berapa cos 60? Setengah. Setengah kali 60, 30 Newton. Kemudian dia berpindah sejauh 10 meter. Karena semua satuannya udah dalam SI atau standar internasionalnya, jadi kalian tidak perlu merubahnya lagi. Apa ditanyakannya? Of course, work. W sama dengan berapa? W sama dengan sigma F dikali delta X. Apa maksudnya sigma F? Total gaya. Total gaya itu ada F1 dan F2X.
Ingat ya, yang dipakai ini F2X bukan F2. Kenapa? Karena F2X lah yang sejajar dengan bidang sentuh benda. F1-nya berapa? 60. F2X-nya 30. Dikali sama 10. Hati-hati ya. Memang benar perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan. Tapi untuk kasus ini yang dikurung adalah penjumlahan. Jadi kalian harus menyelesaikan penjumlahan terlebih dahulu. Jadi jawabannya 900 Joule. Okay guys, we're gonna do some exercise. Kita akan latihan. Jadi look at the picture. Jadi di sana tuh ada 3 orang. Sekarang orangnya ada 3. Warnanya hitam. Itu bukan kulitnya, tapi warna gambarnya. Dia dorong kotak berwarna hitam. Dia dorong ke kanan ya. Jelas bendanya berpindah, pasti ada usaha. Skema sistemnya sebagai berikut. Semuanya ke kanan ya. Hati-hati dengan yang ada sudutnya. Hitunglah total usaha yang dilakukan ketiga orang tersebut agar benda dapat berpindah sejauh 10 meter. Selamat mengerjakan. Okay guys, thank you so much for today. Selamat ya yang sudah bisa mengerjakan latihan yang tadi. And see you on the next P6 video. And also don't forget to subscribe, like, and share. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.